Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Radiasi bisa kita etimologikan sebagai sebuah bentuk pancaran entitas berenergi yang merambat melalui ruang dan waktu. Radiasi umumnya terdiri dari kuanta gelombang dan partikel yang melaju dengan kecepatan 99,9% dari kecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik. Diketahui ada 4 jenis radiasi di alam semesta ini. Yang pertama adalah radiasi elektromagnetik atau sebuah pancaran yang terdiri dari gelombang elektromagnetik. Contoh dari radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, spektrum inframerah, sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar gamma. Yang kedua adalah radiasi partikel yang merupakan pancaran energi radiasi yang terbentuk dari pelepasan partikel atau inti atom yang tidak stabil, seperti pancaran peluruan partikel bahan radioaktif atau hasil tumbukan antar partikel yang berakselerasi. Contoh radiasi partikel seperti radiasi partikel alfa yang dihasilkan dari emisi inti helium 2 proton dan 2 neutron. Selain radiasi alfa, ada juga radiasi beta yang merupakan radiasi partikel yang memancarkan partikel elektron dan positron. Begitu pula radiasi partikel neutrino yang setiap hari mengguyur bumi yang terbentuk dari hasil reaksi fusi matahari. Ketiga adalah radiasi akustik yang umumnya merambat dari impuls getaran yang merambat melalui udara. Contoh radiasi akustik seperti suara atau bunyi yang dihasilkan senar gitar, gelombang seismik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah gravitational wave atau radiasi gravitasi. Radiasi ini pernah Profesor Kardus ulas dalam konten sebelumnya, yang tercipta dari proses akselerasi benda bermassa besar di alam semesta, seperti tabrakan bintang neutron atau lubang hitam yang dapat mendistorsi ruang waktu di sekitarnya hingga menciptakan rambatan gelombang gravitasi yang sesuai dengan teori relativitas umum. Ya, dan itu adalah penjabaran sederhana tentang jenis-jenis radiasi yang terbentuk di ruang waktu alam semesta ini. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang sifat-sifat karakteristik dan bagaimana radiasi-radiasi bekerja di alam semesta, melainkan tentang pengaruh radiasi-radiasi mematikan seperti radiasi pengion terhadap makhluk-makhluk di bumi dan batas-batas ketentuan paparan radiasi yang bisa diterima makhluk-makhluk hidup atau manusia. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi serius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, radiasi merupakan emisi atau produk yang terbentuk dari mekanisme aktivitas alam semesta ini. Kita tak bisa menghindarinya atau kabur darinya, karena faktanya pancaran radiasi-radiasi setiap hari bergerak dan berinteraksi di seluruh ruang di sudut-sudut alam semesta. Sebut saja sinar ultraviolet matahari dan paparan partikel neutrino yang setiap hari mengguyur setiap nanometer wilayah-wilayah di bumi. Radiasi tidak terlalu berbahaya asalkan dosis paparan yang menghantam organ-organ makhluk hidup berada pada dosis yang dapat ditolerir. Bahkan radiasi-radiasi ultraviolet yang mengguyur bumi setiap hari diketahui berfungsi untuk menahan laju regenerasi bakteri dan virus-virus mematikan yang ada di permukaan bumi. Radiasi matahari secara alami mengontrol dan membunuh laju pembelahan sel, bakteria, dan virus hingga jumlah mereka dapat dikendalikan. Tapi radiasi bisa sangat mematikan seandainya paparannya berada di ambang batas yang dapat ditolerir makhluk hidup. Jangankan dosis tinggi seperti radiasi pengion dari bahan radioaktif, radiasi ultraviolet saja akan dapat berdampak buruk jika paparannya jauh di ambang batas normal. Dan tahukah Anda, radiasi-radiasi mematikan yang dapat merusak jaringan sel makhluk hidup bahkan dapat membunuh makhluk hidup secara langsung, umumnya merupakan radiasi pengion. Ya, radiasi pengion atau ionizing radiation merupakan pancaran radiasi partikel atau gelombang radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi, melebihi jenis radiasi lain hingga dapat mengionisasi atom, molekul, atau jaringan sel makhluk hidup, dan dapat sangat berbahaya jika paparannya melebihi batas aman yang dapat diterima oleh makhluk hidup seperti manusia.
Radiasi pengion meliputi radiasi nuklir seperti radiasi alfa, radiasi beta, X-ray, sinar X, radiasi gamma, dan radiasi neutron. Radiasi pengion merupakan radiasi energik yang dapat menembus ke segala benda atau jaringan tubuh makhluk hidup. Radiasi pengion tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi bisa kita ukur dan deteksi dari alat yang biasa disebut dengan penghitung Geiger. Pengukuran dan menghitungan radiasi umumnya menggunakan skala atau satuan Sievert atau rem atau setara Roentgen. Ya, meski umumnya paparan radiasi pengion tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, diketahui ada beberapa pancaran radiasi pengion dosis super tinggi, super mematikan yang dapat kita rasakan secara visual menggunakan indera penglihatan. Seperti halnya radiasi Cherenkov yang terbentuk dari reaksi superkritis bahan fisil radioaktif. Paparan atau pancaran radiasi Cherenkov dapat kita lihat ketika inti reaktor nuklir diaktifkan dan ketika bahan superkritis mendapatkan massa kritis, seperti bola inti iblis senjata nuklir atau perkusor plutonium dan lain-lain. Dalam kondisi superkritis seperti itu, kalian dapat melihat paparan radiasi gamma berpendar super kuat yang umumnya berwarna pendar biru menyala yang tercipta dari paparan partikel-partikel gamma ketika mengionisasi udara di sekitarnya. Dan jika kalian melihat paparan radiasi dalam kondisi seperti itu, Profesor Kardus sarankan untuk Anda segera tancap gas, lari menghindarinya. Karena seandainya semburan pendar Cherenkov tersebut tiba-tiba menyambar ke tubuh Anda, maka jalur kematianlah satu-satunya jalan yang dapat kalian tempuh. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong Anda. Dan diketahui sudah banyak tragedi kematian yang disebabkan oleh paparan radiasi Cherenkov dalam 1 abad terakhir. Sebagai contoh, berikut adalah paparan radiasi mematikan korban-korban radiasi berat gamma yang membunuh manusia dengan dosis tinggi. Seperti pada Agustus 1945, ilmuwan Los Alamos Harry Daghlian yang tewas 25 hari setelah terpapar radiasi Cherenkov bola inti iblis plutonium sebesar 510 rem atau 5100 milisievert yang membakar tangannya. Dan insinyur Louis Stolin yang juga ilmuwan Los Alamos yang meninggal 9 hari setelah terpapar radiasi Cherenkov inti iblis sebesar 240 rem atau 2400 milisievert. Ada juga Hisashi Ouchi yang terpapar kekritisan radiasi nuklir di reaktor Tokaimura 1999 sebesar 1700 rem atau sekitar 170 sievert atau 17.000 milisievert yang membuatnya menjadi mayat hidup selama 80 hari sebelum meninggal dunia. Selain korban-korban di atas, ada ratusan korban meninggal lain yang diketahui terpapar radiasi radioaktif dosis tinggi dalam 1 abad terakhir. Ya, dosis paparan radiasi pengion di atas 50.000 milisievert atau 500 sievert atau 50 rem dapat membunuh kalian dalam detik itu juga. Paparan sebesar itu umumnya terjadi di area ground zero ledakan bom nuklir atau senjata nuklir atau ledakan reaktor nuklir. Karena dampak buruk paparan radiasi radioaktif yang dapat terjadi pada makhluk hidup atau lingkungan, lembaga nuklir atau badan atom internasional seperti IAEA dan WHO menetapkan batas-batas radiasi yang boleh digunakan untuk kepentingan riset, pengobatan, industri, dan lain-lain. Setiap negara di dunia umumnya memiliki kebijakannya sendiri dalam mengatur ukuran-ukuran dosis radiasi yang terikat dalam ketentuan dan undang-undang di wilayah tersebut. Seperti di Indonesia, Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah lembaga yang mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dosis-dosis radiasi radioaktif pengion yang umum digunakan untuk berbagai kepentingan. Tapi kali ini Profesor Kardus akan memberikan ulasan dosis radiasi standar yang digunakan oleh IAEA atau International Atomic Energy Agency, seperti total dosis efektif rata-rata yang manusia dapat secara alami dari sinar ultraviolet atau paparan radiasi neutrino, yakni sekitar 2,4 milisievert per tahun. Hal tersebut sangat tidak berbahaya dan sangat aman. Atau radiasi dari kalium 40 dari pembusukan radon yang umumnya ditemukan dalam makanan-makanan yang setiap hari kita konsumsi, hanya rata-rata menghasilkan 0,3 milisievert per tahun.
dan itu juga sangat aman. Dan diketahui batas radiasi tahunan untuk pekerja yang berhubungan dengan radiasi nuklir hanya sekitar 5 rem atau 0,05 sievert per tahun. Dalam keadaan darurat, pekerja hanya boleh mendapatkan paparan radiasi sebesar 5 rem dalam 4 hari kerja. Kasus-kasus tersebut biasanya terjadi ketika penanganan kecelakaan reaktor nuklir dan lain-lain. Untuk astronot yang bekerja di luar angkasa, dosis maksimal yang boleh mereka dapatkan adalah sekitar 10 rem atau 0,1 sievert per tahun. Melebihi ambang batas tersebut, para astronot akan mendapatkan penanganan medis khusus. Umumnya, ukuran dosis setiap individu berbeda-beda. Untuk anak-anak, wanita hamil, dan orang-orang dewasa ada standarisasinya sendiri. Dosis radiasi yang dapat digunakan untuk menembus jaringan tubuh seperti membunuh sel kanker umumnya sedikit lebih besar daripada batas normal radiasi yang dapat diterima oleh organ manusia, seperti dosis radiasi tambahan dari paparan isotop radioaktif berat cesium-137 atau kobalt 60 yang terdapat pada CT scan radiasi kanker. Biasanya berkisar pada dosis 45 hingga 60 gray atau sievert dalam 5 bulan, di mana dosis paparan tersebut harus diberikan secara bertahap selama 5 bulan untuk membunuh sel kanker. Dengan dosis sebesar itu, umumnya tubuh manusia akan bereaksi dan menghasilkan efek samping paparan dosis tinggi seperti kerontokan rambut, kerontokan gigi, dan berbagai gejala lainnya. Ya, dan berikut adalah sekilas informasi tentang batas atau limit radiasi yang dapat diterima oleh tubuh makhluk hidup. Profesor Kardus dari IAEA Headquarter Vienna, Austria mengabarkan